Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Anak sekalian, mari kita awali pelajaran kita kali ini dengan istighfar bersama-sama. Mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Ya, sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melakukan amal-amal soleh. Di antaranya adalah belajar. Ya, belajar ilmu agama itu adalah contoh amal-amal soleh yang mudah-mudahan dibalas oleh Allah nanti di akhirat kelak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ilmu mawaris, ya, tetapi tidak lengkap rasanya kalau tidak ada contoh-contoh masalahnya. Nah, kita lihat contoh masalahnya. Ada seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Pertanyaannya, berapakah bagian masing-masing? Nah, Pak Tani kita beri contoh dulu cara penghitungnya. Pertama-tama kita lihat dulu ya. Ketentuan yang ada dalam Al-Quran itu tadi sudah kita pelajari. Bagian istri berapa? Bagian istri 1/8 ya. Lalu bagian ibu 1/6. Anak laki-laki asobah atau sisa. Nah, kita lihat asal masalahnya. Tidak langsung 1/8 lalu dikalikan dengan jumlah uangnya, tidak. Tetapi harus kita samakan dulu ya. Kita samakan 1/8 dan 1/6 ini angka yang tidak sama. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Atau dalam ilmu matematika disebut KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, KPK-nya dari bilangan yang penyebutnya 8 dan 6 itu berapa? Yaitu 24 ya. Maka pembagiannya adalah seperti berikut ya. 1/8 tambah 1/6 sama dengan 3/24 ditambah 4/24 ya, sama dengan 7/24. Nah, sisanya untuk mencari sisa kita katakan di sini adalah 1 itu adalah antara pembilang dan penyebut sama. Berarti 24/24 dikurangi 7/24 sama dengan berapa? 17/24. Nah, sekarang kita cari ya. Berapa bagian ibu? Nah, bagian ibu di sini bisa kita ketahui 4/24 kali harta waris tadi adalah 180 juta. Ketemunya berapa? 30 juta. Nah, sekarang istri. Istri adalah 3/24 kali 180 juta. Ketemunya berapa? 22.500.000 rupiah. Nah, terus 2 anak laki-laki berapa? 17/24 kali 180 juta sama dengan 127.500 rupiah. Ini untuk 2 orang anak laki-laki. Kalau untuk satunya berarti harus dibagi 2. Berapa kalau 127 dibagi 2? Berapa? Ya, benar. 63.750.000
rupiah ya. Ya, bisa ya? Alhamdulillah. Mudah saya kira. Sekarang Pak Tony kasih soal. Ya, soalnya hampir sama, hanya sedikit saja bedanya. Silakan dibaca. Nah, coba dikerjakan. Ya. Kalau sudah, coba kita lihat, kita cocokkan hasilnya. Apakah pekerjaanmu sama dengan punya Pak Tony? Nah, kita lihat sekarang. Ketentuan yang ada dalam Al-Quran seperti tadi sama, istri 1/8, bapak 1/6. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan adalah sisa. Jadi jangan 1 anak perempuan terus kemudian mendapatkan setengah, tidak. Karena ada anak laki-laki, maka anak perempuan ikut anak laki-laki. Ya. Nah, kemudian kita lihat asal masalahnya atau KPK-nya sama seperti tadi, karena 8 dan 6 adalah 24. Ya. Sama seperti tadi, 1/8 ditambah 1/6. Nah, kalau dibuat 24, berarti 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadinya 1/8 itu sama dengan 3/24. Ya. Terus kemudian 1/6 berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Berarti 4/24. Jadinya kalau dijumlah sama dengan 7/24. Jadi terus kemudian sisanya berapa? Sisanya 17/24. Nah, sekarang kita lihat berapakah bagian masing-masing. Ini saya kira sama dengan yang pertama ya. Kita lihat bagian masing-masing. Ya. Tadi ada apa namanya yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, kenapa? Ya kita ingat yang harus dikeluarkan apa sebelum dibagi? Hutang, zakat, perawatan jenazah dan wasiat. Nah, di situ ada yang harus dikeluarkan sejumlah berapa? 10 juta rupiah. Berarti uang 250 juta dikurangi 10 juta rupiah sama dengan 240 juta rupiah. Ya, sekarang berarti yang akan dibagi hanya 240 juta rupiah saja. Nah, kita lihat sekarang, Bapak berapa dapatnya? Ya, benar, 40 juta. Istri berapa? 30 juta. Lalu, berapakah bagian anak laki-laki dan perempuan? Ya, betul sekali. Ya, anak laki-laki mendapatkan 68 juta, anak perempuan mendapatkan 34 juta. Kenapa bisa demikian? Ya, karena anak perempuan itu mendapat 1 bagian, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Ya, jadi harus dicari dulu koefisiennya. Misalnya di situ ada 2 anak laki-laki, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 1 anak perempuan, 1 kali 1 sama dengan 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 5 itulah yang kita jadikan patokan. Jadi tadi dari 170 juta kita bagi 5 sama dengan 34 juta. Jadi 1 bagiannya, karena perempuan mendapat 1 bagian maka perempuan 34 juta, laki-laki mendapat 2 bagian, kita kalikan 2 berarti berapa? 68 juta. Sekarang soal berikutnya, silakan kerjakan. Ya, ini juga hampir sama soalnya, tapi ada pilihannya. Berapa ketemunya? Ya, alhamdulillah, ketemunya adalah 1.625.000. Jawabannya apa? A. Ya. Gus, sekarang kita lanjutkan contoh yang agak sulit, yaitu Al-Ghurawain. Ya, yang tadi Pak Tony bilang istilah-istilahnya, sekarang contohnya Al-Ghurawain itu apa? Ya, Al-Ghurawain itu contohnya adalah ini. Arti Al-Ghurawain dulu, artinya adalah
dua yang terang, yaitu dua masalah yang terang. Cara penyelesaiannya, dua masalah tersebut adalah: satu, pembagian waris jika ahli warisnya suami, ibu, dan bapak. Pembagian waris jika ahli warisnya istri, ibu, dan bapak. Ya. Dua masalah tersebut berasal dari Ali bin Abi Thalib dulu. Ya, jadi ini perkara ini sudah sangat lama, sejak zaman sahabat Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit membicarakan tentang masalah ini. Bagaimana ini? Masa bagian bapak itu lebih kecil daripada ibu? Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Nah, cara penyelesaiannya adalah dengan cara sebagai berikut. Ya. Jadi masalah pertama itu suami mendapatkan berapa kalau tidak ada anak? Setengah. Lalu ibu kalau tidak ada anak sepertiga. Lalu sisanya suami. Ya. Sekarang kita lihat, kalau dalam contoh yang normal itu maka bapak itu mendapatkan sisa hanya satu saja. Ya. Sedangkan ibu itu mendapatkan lebih banyak dari bapak. Nah, caranya agar supaya tidak demikian, maka suami itu dikalikan hartanya terlebih dahulu. Karena hartanya 60 juta, maka setengah dikali 60 juta sama dengan berapa? 30 juta. Nah, sisanya baru dikalikan sepertiga dari ibu. Ya, karena ibu itu sepertiga tadi, berarti sepertiga kali 30 juta. Ketemunya berapa? 10 juta. Nah, bapak mendapatkan sisanya. Sisanya dari semuanya adalah 20 juta. Nah, ini baru pantas ya, karena ini masalah yang sudah lama sekali dan ini adalah permasalahan yang nyeleneh. Ya, maka cara pembagiannya juga sedikit nyeleneh. Begitu juga ketika yang kedua, ya sama. Istri itu kalau tidak ada anak itu mendapat 1/4, ibu 1/3, bapak asobah itu juga sama cara menyelesaikannya. Ya. Istri dulu dikeluarkan, lalu sisanya diberikan kepada ibu 1/3, lalu sisanya untuk bapak. Ya, seperti itu ya. Itu contoh dari apa tadi? Al-Ghorwain. Ya. Sekarang kita lihat contoh Al-Aun. Ya, ada seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 42 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, suami mendapatkan berapa kalau tidak ada anak? 1/3. Kemudian 2 saudara perempuan berapa? 2/3. Nah, KPK daripada setengah dan 2/3 adalah berapa? 6. Ya. Jadi KPK-nya 6. Nah, tetapi ketika dijumlahkan ketemunya adalah 7/6. Ya. 7/6 ini kelebihan. Lalu agar supaya tidak kelebihan, maka 6 ini dirubah menjadi 7. Ya, menjadi 7/7. Gitu ya. Ya. Jadi suami itu adalah 3/7 kali 42 juta. Kemudian 2 saudara perempuan itu 4/7 kali 42 juta. Barulah masalahnya selesai. Jadi penyebutnya di sini dirubah karena apa? Karena hartanya menjadi kurang kalau demikian. Ya, sekarang kita lihat contoh arot. Kalau arot ini kebalikannya. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta waris 120 juta. Ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya ya bagian ibu berapa? 1/6. Terus 1 anak perempuan berapa? 1/2. Ya. Asal masalahnya adalah 1/6 dan 1/2 itu adalah berapa? 6 itu sendiri. Jadi ibu tadi karena KPK-nya 6 tetap menjadi 6, sedangkan anak perempuan itu menjadi berapa? Menjadi 3/6. Ya. 1/6 ditambah 3/6 berapa?
4/6. Jadi di sini justru ada kurang, ya. Atau ada sisa hartanya, ya. Hartanya menjadi sisa di situ. Ada 2/6 yang tidak dibagikan. Oleh karenanya, agar supaya harta ini habis, maka dimasukkan lagi, maka caranya adalah hampir seperti tadi. Berarti 1/6 itu dirubah menjadi 1/4, 3/6 dirubah menjadi 3/4. Barulah masalahnya selesai. Itu namanya apa tadi? Ar-rad. Ya. Ada lagi seorang ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 saudara perempuan kandung, dan seorang saudara seibu. Harta peninggalannya adalah 180 juta. Berapa bagian masing-masing? Kita lihat, istri memperoleh berapa? 1/4. Ibu memperoleh 1/6. Nah, 2 saudara perempuan kandung memperoleh 2/3 dan saudara seibu memperoleh 1/6. Maka asal masalahnya adalah berapa? 12. Kita lihat, istri ya, menjadi 3/12, ibu 2/12, 2 saudara kandung adalah 12. Ya. Lalu saudara seibu ini 2. Nah, jumlahnya berapa? 15. Ya. Maka asal masalah ini harus dinaikkan cara penghitungan akhirnya. Jadi menjadi istri itu menjadi 3/15 kali 180 juta menjadi 36 juta. Ibu menjadi 24 juta, 2 saudara kandung 96 juta, dan saudara seibu 24 juta. Maka total semuanya 180 juta. Ya, begitulah diantara cara penghitungannya, anak sekalian. Ya, untuk penghitungan ini kalau masih ada masalah, boleh bertanya kepada Pak Tony melalui WA. Ya. Nah, sekarang hikmahnya apa sih kita mempelajari waris? Ya. Yang pertama itu akan mendapat predikat orang yang bertakwa. Yang kedua akan meninggalkan rizki yang halal dan berkah untuk anak keturunannya. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Yang keempat memelihara keutuhan keluarga. Lalu yang kelima adalah mewujudkan syiar Islam. Nah, perilaku yang bisa kita jadikan contoh apa? Yang pertama mengutamakan kepentingan Allah dari yang lainnya. Lalu yang kedua menyadari bahwa harta hanya titipan Allah. Yang ketiga menegakkan keadilan dalam pembagian harta. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari timbulnya fitnah dari harta yang dimiliki. Ya, begitu anak sekalian pelajaran mawaris kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat bagi kalian dalam menjalani kehidupan dunia ini yang mungkin entah sebentar lagi atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kalian akan mengalaminya. Kalian ingat kembali pelajaran dari Pak Tony tentang mawaris ini, ya. Nah, jadi harus diamalkan karena ini detail dalam Al-Quran, ya. Tidak bisa ditawar lagi. Ini detail dalam Al-Quran, mawaris harus diamalkan. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.